ini dibawa tidur, kenapa nggak tidur-tidur ya, ini mata dimeremin kok, saya merasa ada sensasi sesuatu di dalam ini saya, di kepala kok rasanya kayak ada sesuatu yang bergerak. Saya pikir, ini halusinasi atau apa gitu. Makin lama kok terasa makin enak. Terus selama 2 jam tuh saya pejamkan mata, saya nggak buka mata, cuman saya nggak merasa ngantuk gitu. Padahal saya tadi merasa kepukul kan kepalanya. Terus begitu dicoba lagi 2 jam saya buka mata gitu. Setelah 2 jam tuh saya buka mata, kok terangnya gitu. Saya merasa kok lebih terang. Saat itu pakai kacamata, biasanya pakai kacamata tetap rabun, dicek minusnya nggak ada tambahan gitu ya, tapi kenapa rabun? Nah, kok terang, lebih terang penglihatan. Dan begitu sejam 2 jam, terus sejam kemudian saya hitung, oh ya kayak 3 jam mungkin nggak apa-apa, saya minum lagi. Saya merasakan di lutut saya ini kok semakin enak. Biasanya kalau saya gerak itu luar biasa sakitnya, dan itu seperti apa ya, saya menggerakkan kaki di lutut itu seperti ada kayu atau penyangga gitu, luar biasa, mau digerakin tuh luar biasa, dan itu saya paksakan gitu, dan itu menahan itu tuh sampai pusing. Nah ini saya merasa kok enak ya gitu loh, apa ini perasaan saya saja ataukah ada sesuatu yang dicampurkan dengan jus ini. Nah itu jadi pertanyaan juga. Nah akhirnya saya coba tanya, kebetulan om saya dokter, saya tanya, katanya jangan-jangan itu dikasih ini morfin. Wah, morfin, sedangkan saya dibius morfin aja bisa bikin saya pingsan gitu. Apa mungkin sementara ada sesuatu zat aja yang mengandung kimia itu bisa reaksinya ke sini saya, ke jantung ini. Saya merasa kok ini lebih enak ya, dada saya tuh tidak ada rasa sempit gitu, jadi lebih longgar. Nah terus reaksi berikut di saat maghrib itu kan saya minum jam 2. Nah jam 5 saya minum lagi. Terus di saat maghrib saya sholat, yang biasanya itu ada beban ya kalau saya sholat duduk gitu ya, dari ruku, dari ini tuh tersiksa sekali, terasa meriang gitu ya kalau setiap gerakan. Kok agak enak gitu, fresh. Dan kemudian jam 8 saya coba lagi ya sholat isya. Itu jam 8 sholat isya, dari apa, duduk tuh refleks gitu loh, jadi dari kok enak gitu. Nah itu suami saya Zulkarnain. Jadi saya sampai, ayah ibu bisa berdiri sendiri, begitu luar biasa. Itu luar biasa, 2 hari saya nangis bisa berdiri sendiri ya. Sampai biasa setelah sholat saya harus merayap ke samping tempat tidur untuk bantu supaya saya bisa berdiri lagi. Itu luar biasa, jadi demam, dan biasanya habis mandi saya demam lagi. Bukannya mandi itu bikin saya segar, enggak gitu. Nah sekarang alhamdulillah, makanya saya sempat bertanya ke Pak Boni, kenapa kok kondisi saya drop lagi? Karena saat itu saya langsung beraktivitas luar biasa, exciting sekali dengan kondisi seperti ini yang biasanya saya merasa seperti burung di dalam sangkar. Artinya burung di dalam sangkar bukan dikurung di rumah ya, saya tetap ada beraktivitas juga keluar, tapi tetap ada keterbatasan. Nah di situ saya ikut kegiatan pengajian ke Bima, kemana gitu, luar biasa. Terus tiba-tiba terasa lagi nih dalam bulan ini kok tensi saya drop, itu sampai 80/38. Tapi 80/38 itu yang herannya saya itu, saya hanya merasa mual terus, tapi saya masih bisa beraktivitas gitu. Cuman saya merasa kak goyang-goyang. Biasa kan kalau 80/38 itu udah nggak bisa apa-apa kan gitu. Jadi yang 90 per berapa 50 pun itu kita kan rasanya udah nggak kuat, nggak ada daya gitu kan. Ini itu aja yang saya heran di situ, 80/38. Hah? Salah nggak nih gitu kan? Dicoba lagi, naik sedikit, coba lagi, turun lagi gitu kan. Wah ini apa ya gitu. Cuman ya udah, mungkin bagi saya sendiri itu udah sinyal bahwa saya harus istirahat. Kalau saya paksakan mungkin akan semakin drop. Sebenarnya mual-mual, tapi vertigo belakangan ini yang saya rasakan, dan dalam minggu ini saya disuruh dokter untuk istirahat karena katanya memang kelelahan. Tapi intinya saya rasakan vertigonya juga ya, sekarang ini sebenarnya saya mengalami vertigo ini, goyangnya kayak ini berputarnya, tapi saya mesti bisa berdiri, cuma rasa keringat-keringat dingin kecil. Tapi secara fisik saya merasa masih kuat gitu aja. Dan itu tadi saya tanyakan ke Pak Bone, apakah saya memang harus bed rest total dulu selama treatment gitu untuk memulihkan kondisi, karena saya exciting sekali dengan kondisi saya saat ini gitu. Dan saya yang biasanya terikat dengan lumbal support itu saya harus pakai terus. Jadi untuk fashion saya jadi posisi nggak enak ya. Jadi itu selalu saya pakai.
dan sangat menyakitkan juga sebenarnya, sesak napas kita kan, makanya sakit ke perut, terus masalah di perut juga yang rasa kayak dicubit-cubit, rasa digigit. Kalau saya makan tuh ada trauma sendiri, kalau saya makan beberapa saat kemudian aduh luar biasa sakit, digigit-gigit, dicubit-cubit di daerah perut. Dicek itu juga secara medis kan memang di kolonoskopi itu ada luka, ada lebam di dalam, di usus saya itu luka, lebam tuh dari lambung semua, dan itu jadi luka-luka, ada ambeien di dalam juga gitu. Jadi masalahnya itu udah komplikasi. Nah, tapi yang saya rasakan ya kata dokter bahwa masalah pencernaan yang harus dibereskan sementara. Pencernaan ini masalahnya dari sendi yang tidak ada di T12. Ya, yang saya rasakan kekuatan di tulang itulah yang menunjang saya sekarang kondisi menjadi lebih baik itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan VFNT ini benar adanya. Nah, saya juga berharap mari kita sama-sama menyampaikan kepada banyak teman saudara kita bahwa memang ini sangat membantu sekali. Bukan artinya kita menidakkan Tuhan, tapi ini karena Tuhanlah barangkali melalui seseorang, tangan seseorang untuk bisa berbagi gitu ya, untuk kesehatan banyak orang lain gitu. Demikian, mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama merasakan khasiatnya dan juga berbagi dengan banyak orang lagi. Sementara mungkin itu dulu saya bisa berbagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Apabila salah dan janggal, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.